Halo guys, ketemu lagi bersama gue Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Business, channel yang berbicara tentang uang dan bisnis. Nah, hari ini kita sedikit berhubungan dengan saham. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa menyisihkan uang kita untuk investasi. Investasi yang mau di saham, atau di properti, atau dimanapun, di reksadana, atau di obligasi, itu terserah kalian ya. Cuman bagaimana kita mengelola uang kita atau bahasa Inggrisnya disebut dengan money management. Nah, di sini saya sebisa mungkin mengambil contoh yang realitas gitu ya, karena pendapat setiap orang berbeda-beda. Dan hari ini bicara tentang manajemen, kita ambil konsepnya dari salah satu orang terkaya di Asia, yaitu Lee Ka-shing ya. Ini konsepnya juga saya ambil dari buku Anak Muda Miliarder Saham dari Andika Sutoro Putara. Nah, idealnya adalah itu kebutuhan sehari-hari itu 30% buat berteman. Kita nambah kita punya pertemanan dengan yang berguna buat kita ya. Karena siapa 5 tahun kita ke depan tergantung dari dua hal: buku apa yang kita baca, atau dengan siapa kita berteman. Berikutnya 15% budget kita untuk edukasi, improve investasi ke diri kita sendiri, ke otak kita, dari seminar, dan nonton YouTube, dan lain-lain. Ya. Berikutnya adalah liburan. Kalian harus refreshing, sisakan dana kalian 10% untuk liburan. Berikutnya adalah investasi, 25% dari income kalian. Nah, di sini gue ambil contoh, misalkan kalian yang gajian ya, pendapatan kalian itu kurang lebih seperti UMR ya, sekitar 4 jutaan. Di sini gue ambil yang bulat aja, 5 juta gitu ya. Nah, kalau menurut gue ambil contoh realitas, itu kalau kita misalkan ambil 30%, yaitu buat kebutuhan sehari-hari kita pasti bakal kurang banget ya. 30% dikali 5 juta itu berapa? Gue coba hitung dulu ya, di sini belum sempat hitung. Oke. Itu cuma 1.500.000 buat kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini gue coba breakdown. Di buku ini memang nggak ada, tapi gue mencoba membayangkan kebutuhan sehari-hari kita tuh apa aja sih ya. Nah, apabila kalian misalkan masih ngekos, ya gue coba nanya tim gue, kamu ngekos berapa sih? Oh, sekitar 500.000 pak. Oke, itu 500.000 juga mungkin nggak ada AC ya, dan WC juga mungkin di luar. Ya, tapi gaji dengan 5 juta ya apa adanya lah gitu ya. Nah, apabila kalian memang kebutuhan domisili orang tersebut ya di Jakarta, orang tinggal di rumah orang tua, ya jadi ini bisa menghemat nih 500.000. Kalian bisa asosiasikan dana ini 500.000 ini ke tempat yang lainnya. Transport, isi bensin kalau kalian punya motor ya, naik busway atau gojek segala macam, minimal banget 250.000. Komunikasi, kalian beli pulsa, beli pakai data kalian kurang lebih 1 bulan 150.000. Ini makan kebutuhan sehari-hari ya, gue hitung anggap sekali makan 30.000, 2 kali makan 60.000 ya, dikali 30 hari 1.800.000, dan itu pun tidak makan pagi. Udah menghemat aja dulu ya, gaji pas-pasan soalnya. Belanja kebutuhan sehari-hari, beli sabun, beli sampo, beli sabun cuci muka, dan lain-lain, kurang lebih 50.000. Ini kita gabungkan ya, 3.250.000. Realnya itu kurang lebih di 65%. Jadi kalau berharap 30%, menurut gua hidup di Jakarta itu nggak akan mungkin banget. Jadi mendingan yang realitas aja, 65% menurut gua. Berikutnya adalah making friends ya. Itu kalau misalkan kalian apa namanya 20%, 20% itu berapa ya? Coba 20%. Ya itu sama 1 juta. Nah, gua rasa wajar lah ya kalau makan sama temen-temen 1 juta ya, sambil ngobrol-ngobrol, sambil having fun ya, itu 1 juta menurut gua wajar. Kalian ngopi di Starbucks, di Abnormal, atau dimanapun, itu menurut gua hal yang wajar ya. Tentu kalau bisa kalian berteman dengan orang-orang yang bisa membuat kalian naik kelas ya, dimana investasi 1 juta ini tidak sia-sia, bukan hanya menghabiskan waktu kalian doang ya. Dan tentu obrolannya tentu mungkin tentang kehidupan, tentang bisnis, tentang pekerjaan yang bisa membuat kalian lebih baik lah. Oke. Berikutnya adalah seminar atau edukasi ya. Kalau misalkan di 15% ya, 15%,
itu 750.000. Menurut gua agak kebesaran ya. Memang seminar banyak banget, ada yang mahal, ada yang juta, ada yang 100.000. Cuman menurut gua mungkin nggak harus setiap bulan ngambil seminar. Kalian bisa nyicil misalkan 250.000 per bulan ya. Kalian kumpulkan 2-3 bulan, 2 bulan bisa 500.000, ambil seminar yang agak bagusan, 3 bulan 750.000, ambil seminar yang agak bagusan. Dan sekarang banyak banget kok konten YouTube yang sangat-sangat menarik, dan kalian bisa improve diri kalian dengan gratis gitu ya. Jadi menurut gue ini sebisa mungkin didikitkan lah 250.000. Oke, itu budgetnya 250.000 di 5%. Berikutnya liburan ya. Ini liburan pinginnya sih 10%. Kalau 10% berarti 500.000 ya. Kayaknya jangan dulu, kita mendingan kita nabung dulu buat yang lain dulu ya. Liburan kita simpen dulu 100.000 ya. Itu 2% dari total 5 juta kita. Berikutnya adalah investasi. Inilah hal yang terpenting. Kalau kalian mau kalian nanti pasif income besar, itu harus sisihkan dari awal, dari sekarang. Yaitu gua ambil contohnya di sini 8% atau senilai 400 ribu ya. Nah, kalau 25% bagi gua agak sedikit nggak make sense. Kenapa? Karena kalau 1.250.000 nggak mungkin kita punya uang sebanyak itu, karena kita punya kebutuhan sehari-hari itu udah 3.250.000 gitu loh. Nah, jadi awal-awal menurut gua ini adalah komposisi yang cukup pas kalau menurut gua ya. Nah, pelan-pelan kita ubah ke sini nih ya. Yang kebutuhan sehari-hari dari 65% kita turun ke 50% dulu, yaitu 2,5 juta. Nah, pingin banget sih ke 30%, cuman harus step by step. Mendingan dari 65 ke 50 dulu. Kalau udah bisa naik gaji pelan-pelan baru ke 30%. Berikutnya pertemanan ya. Sama. Nah, justru ini ya, kalau kalian gaji udah naik nanti ya ini dikurangin gitu ya. Tetap di 20%. Nah, berikutnya di seminar. Nah, kalau menurut gua kalian sudah naik gaji, nanti pelan-pelan dari 5% kalian bisa naikin, kalian punya budget buat seminar untuk investasi ke otak kalian lebih lagi dari 5% ke 15%. Habis itu dari liburan ya udah boleh upgrade nih dari 2% ke 5%. Dan yang paling penting adalah upgrade-nya di investasi dari 8% naik ke 20% ke 25%. Jadi yang terpenting adalah pengeluaran kita dikurangin ya. Bukan secara nominal tapi secara persentase. Berikutnya adalah kita ubah, kita punya investasi dari sedikit makin lama porsinya makin banyak. Kebalikan dengan kita punya kebutuhan sehari-hari. Kenapa saya ngomong gitu? Contoh misalkan kalian gaji sekali 5 juta ya. Dengan kebutuhan sehari-hari 3.250.000. Nah, sekarang kita misalkan kalian gaji udah naik menjadi 7,5 juta. Ya. Nah, bisa nggak kalian punya kebutuhan sehari-hari naik mungkin ya, nama juga udah naik gaji, mungkin nambah, cuma nambahnya nggak terlalu banyak, cuma nambah 500.000 doang, yaitu di 3.750.000. Cuman yang lainnya nih, kalian bisa lihat ya, investasinya dari 600.000 naik jadi 1,5 juta. Nah, baik lagi, investasi apa yang cocok buat kalian, yaitu tergantung kalian sendiri. Bisa di saham, bisa properti. Sekarang properti nggak harus beli, misalkan beli apartemen begitu. Banyak banget yang kalian bisa beli per lot. Misalkan ada di LandX, itu seperti platform buat kalian beli kos-kosan begitu, properti ya. Mulai dari 2 juta lebih bisa kalau nggak salah. Ya, atau 5 juta juga bisa. Jadi misalkan kalian punya gaji 5 juta ya, 400.000 ya, mungkin kalian nabung lah, nabung 5 bulan ya, 2 jutaan kalian bisa beli satu lot gitu loh. Kurang lebih itu dia punya bunganya itu kalian bisa ngambil dividennya kurang lebih 6% lebih per tahun ya. Atau misalkan kalian bisa beli apalagi obligasi ya kan, nilainya juga nggak terlalu tinggi ya, amit-amit ya, paling kita taruh uang kita di deposito aja ya, nanti kalian bisa maksimalkan. Nah, di sini gue nggak, banyak orang ngomong tentang dana darurat gitu ya. Di sini kenapa gue nggak masukin dana darurat, karena mepet banget gitu loh. Mau 5 juta kalian mau gimana dana darurat? Nah, mungkin menurut gue dari investasi, kalau benar-benar mau dana darurat mungkin kalian boleh simpen sebagian ya.
dari 8% ini mungkin kalau breakdown lagi ya mungkin dana daruratnya sebagian ya, siapa tahu misalkan orang tua sakit atau keluarga sakit, ada apa butuh dana urgent ya mungkin bisa ngambil dari sini. Jadi pilihan juga investasi yang mungkin gampang dicairkan uangnya, misalkan kayak saham ya, memang resikonya lebih tinggi, cuman pas kita mau cairin mungkin dana kita mungkin kita udah invest misalkan 4 juta atau 5 juta, mungkin saat itu harga sahamnya lagi turun jadi 3,5 juta, cuman karena gampang dicairkan mungkin butuh 2-3 hari udah bisa cairkan. Cuman kalau misalkan kalian beli seperti LandX itu ya, yang saya bilang platform buat properti, itu kan nggak bisa dicairkan dengan begitu saja, atau deposito mungkin kalian ngambil 3 bulan atau 6 bulan, itu kan nggak bisa dicairkan begitu aja, bisa cuman bunganya mungkin berkurang jauh ya. Ya deposito juga pilihan yang lumayan oke, atau reksadana atau yang lainnya ya, tergantung dari eh, pilihan kalian di mana. Nah jadi mudah-mudahan tentang money management ini bisa membantu kalian mengelola keuangan kalian ya. Ya kita sama-sama cuan, sama-sama harus menabung, dan bukan hanya menabung tapi berinvestasi dari sekarang supaya tujuan di akhir endingnya adalah kita punya passive income itu lebih besar ya dari kita punya kebutuhan sehari-hari. Ini sih goal kita sebenarnya, endingnya goal kita itu passive income kita lebih besar daripada kebutuhan kita sehari-hari. Kenapa ngomong begitu? Contohnya kebutuhan sehari-hari sekarang saya berapa ya, misalkan 3.250.000, saya pingin passive income per bulan saya itu bisa lebih besar daripada 3.250.000. Nah jadi saya hidup bukan dari gaji, cuman dari passive income saya. Nah sisanya kalau misalkan kalian punya passive income bisa buat bayar kebutuhan sehari-hari, artinya dana investasi kalian udah bisa diperbesar lagi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa share video ini ke menurut kalian teman-teman kalian yang membutuhkan ya, teman kerja kalian, teman bisnis kalian, atau keluarga kalian mungkin. Dan jangan lupa subscribe dan bell ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.